Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Abdul Malik, Angron Sari, dan Sofia Faridatun Ulfa akan mempresentasikan materi tentang tafsir media sosial atau tafsir madrasah virtual. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Mas Abdul Malik. Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang kajian tafsir virtual. Langsung saja, itu manusia pada hakikatnya selalu terhubung dengan media-media baru dan selalu akan terobsesi dengan kebaharuan yang dia temukan dalam kehidupannya. Mengapa begitu? Karena pada dasarnya madrasah tafsir virtual berkaitan erat dengan teknologi yang berkembang yang sebelumnya belum kita temukan. Pada awalnya madrasah tafsir menurut Muhammad Hussein Az-Zahabi, di mana dijelaskan bahwa madrasah tafsir awalnya terjadi secara non-formal. Madrasah tafsir pada awalnya hanya berbentuk segerombolan orang-orang yang belajar Al-Quran yang dipimpin oleh seorang guru dan menyampaikan beberapa tentang isi Al-Quran. Dan selanjutnya yaitu regional school, madrasah kawasan. Yang pertama yaitu suatu wilayah yang memiliki suatu kecenderungan seperti Mekah yang lebih cenderung pada ijtihad, di mana di bawah asuhan Ibnu Abbas. Kalau untuk di Irak yaitu di bawah asuhan Ibnu Mas'ud yang lebih cenderung pada akal. Lalu yang kedua, madrasah tafsir suatu kawasan akan tetapi memiliki banyak guru. Definisi madrasah tafsir menurut Walid As-Soleh mengatakan bahwa madrasah tafsir yaitu adanya sekelompok orang yang berkeinginan atau memiliki atensi tertentu dalam penyebaran tafsir. Yang selanjutnya yaitu term madrasah tafsir tidak lagi terbatas pada kawasan atau sumber-sumber penafsirannya, akan tetapi diarahkan pada metode apa yang digunakan madrasah tersebut. Misalnya, seorang guru memperkenalkan tentang penggunaan akal dan logika, maka bisa disebut sebagai madrasah akliyah atau madrasah ijtihad. Madrasah tafsir, dari sini bisa kita lihat bahwa term madrasah tafsir sendiri tidak memiliki suatu yang tetap dan baku. Berdasarkan hal tersebut, kemudian Ulia Fibrianti menawarkan sebuah istilah madrasah tafsir virtual yang bersasarkan media digital. Alasannya mengapa? Karena kalau kita melihat term madrasah tafsir tidak rig dan bisa sangat terobsesi. Bisa sangat fleksibel kalau dilihat dari di akhir-akhir ini. Ketika dunia digital mulai berkembang, masyarakat tidak lagi mendapatkan tafsir Al-Quran
murni dari kitab atau murni dari sekolah-sekolah atau institut institut resmi. Tetapi mereka juga banyak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang tafsir melalui dunia digital. Nah, dari sinilah madrasah tafsir itu tersendiri itu muncul. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang madrasah tafsir di Indonesia. Nah, madrasah tafsir di Indonesia ini dibagi menjadi dua periode atau dua era, yaitu era pre-digital sebelum adanya digital dan juga era digital. Di era pre-digital ini terbagi menjadi tiga, yaitu madrasah akademik, madrasah tafsir sosial, dan juga madrasah tafsir politik. Di madrasah tafsir akademik ini, selain ada pesantren, ada juga perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta yang mengajarkan tentang tafsir-tafsir. Nah, selanjutnya di madrasah tafsir sosial. Ini misalnya sebuah gerakan masyarakat yang mengadakan kajian-kajian tafsir. Contohnya yaitu majelis taklim ibu-ibu yang mengadakan kajian tafsir tertentu. Yang terakhir yaitu madrasah tafsir politik. Nah, madrasah tafsir politik ini dikelola oleh partai politik seperti PKS. Misalnya si partai politik ini mengadakan kajian tafsir yang isinya berisi tentang politik golongan tertentu atau partai tertentu. Kemudian madrasah tafsir di era digital, yaitu terbagi menjadi tiga, yaitu YouTube, kemudian ada website Islam dan juga komunitas digital. Nah, kenapa harus YouTube? Nanti akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Untuk website Islam, seperti yang kita tahu, website Islam itu banyak dijadikan sumber rujukan oleh masyarakat karena masyarakat suka dengan hal-hal yang instan. Melalui website Islam, mereka dapat dengan mudah mengetahui tafsir-tafsir yang mereka inginkan. Contohnya yaitu website Quran, yaitu tafsirku.web ataupun tafsirku.com. Itu dia membahas tentang tafsir-tafsir. Selanjutnya yaitu komunitas digital. Disadari atau tidak, komunitas digital merupakan salah satu sumber untuk mengetahui tafsir-tafsir, misalnya seperti grup WhatsApp ataupun grup Telegram yang mengarahkan penghuni grup untuk mengikuti kajian tafsir tertentu. Contohnya di HMJ Tafsir IAT sendiri, yaitu sering mengadakan tafsir kajian-kajian seperti tafsir Jalalain ataupun sebagainya dalam bentuk online. Selanjutnya yaitu kenapa madrasah tafsir virtual atau madrasah media sosial muncul di Indonesia. Yang pertama yaitu karena kemajuan teknologi dan fleksibilitas Islam. Tanpa adanya teknologi, maka madrasah tafsir virtual tidak akan muncul. Dan fleksibilitas Islam menjadi poin penting. Seandainya Islam sendiri tidak fleksibel, maka teknologi tidak akan digunakan. Yang kedua yaitu manusianya itu sendiri atau si audiensnya. Nah, si audiensnya ini memiliki keinginan untuk mendapatkan tafsir secara instan. Karena mayoritas masyarakat di Indonesia saat ini suka mendapatkan sesuatu dengan instan. Karena itulah madrasah tafsir virtual menjadi pilihannya. Dan yang terakhir yaitu keinginan mufasirnya.
sendiri. Nah, si mufasir ini merasa membutuhkan dan harus menyebarkan tafsir ke media-media yang baru. Misalnya, Gusmus, kenapa beliau membuka tafsir di YouTube? Ya karena harus ada umat muslim yang terjun ke ranah digital. Nah, setelah tadi dijelaskan, pada era digital ada YouTube, ada website-website Islam, dan juga komunitas digital. Mana sih media sekolah virtual yang sering dicari? Jawabannya YouTube. Kenapa harus YouTube? Karena yang pertama, buku sudah digantikan oleh YouTube. YouTube menjadi pengganti dari buku yang digunakan orang-orang untuk mencari sumber pengetahuan. Lalu yang kedua, karena 88% masyarakat Indonesia paling banyak mengakses YouTube, sehingga YouTube menjadi salah satu wahana atau madrasah virtual yang paling banyak diakses. Lanjut yang ketiga, karena 60% masyarakat Indonesia menggunakan YouTube sebagai media sosial utama. Nah, dengan ketiga alasan ini bisa dipahami bahwa tafsir virtual itu di antara yang lainnya lebih banyak diminati yaitu YouTube. Lalu, arus utama sekolah tafsir virtual di Indonesia yang pertama ada legal formalism atau bahasan tentang fikih. Jadi, mereka lebih kepada bahasan-bahasan fikih. Maksudnya yaitu bahasan-bahasan ayat selalu dilarikan kepada bahasan-bahasan fikih. Misalnya, ayat-ayat ahkam, tetapi selalu larinya kepada bahasan-bahasan tentang halal haram, sunnah mubah, sah dan tidak sah. Lalu yang kedua ada kebahasaan. Jadi, bahasan-bahasan ini lebih ke kebahasaannya. Jadi tentang misalnya kenapa susunan ayatnya begini. Lalu yang ketiga ada tentang hakikat. Nah, di sini lebih cenderung kepada hakikat yang dibawa kepada ketauhidan. Selanjutnya ada tokoh-tokoh aliran dari fikih. Yang pertama ada Adi Hidayat, Abdullah Zain, Firanda Andirja, Umar Mita. Yang kedua ada aliran dari kebahasaan bahasa. Yang pertama Muhammad Quraish Shihab dan yang kedua Buya Syakur Yasin. Selanjutnya aliran dari tentang hakikat. Yang pertama ada Gus Baha, Gusmus, Nurul Zaki, dan Mustafa Umar. Nah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan dalam bertutur kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.